Anda dorong adalah perubahan nama Indonesia. Ya. 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 Saya tidak tahu apa nama yang Anda usulkan, nanti Anda jelaskan, tapi nama Indonesia menurut Anda nama yang kurang baik bagi bangsa dan negara kita. Ya. Sehingga harus diubah. Iya. Nah, nanti saya akan tanya apa akibat-akibat kalau kita tetap memakai nama Indonesia. Ya. Baik, ikuti terus Kick Andy. Ya, Dr. Arkan, supaya sosok Anda ini tidak misterius, siapa Anda? Jangan-jangan Anda ini adalah penampakan? Maka pertanyaan pertama saya adalah, Anda lahir di mana? Jakarta. Tahun berapa? 1971. Anda ini anaknya siapa? Anak bapak ibu. Jadi waktu kecil sebenarnya Anda cita-citanya jadi apa sih? Kalau masih kecil, cita-citanya tanpa saya tahu itu apa, saya tulis aja pemimpin besar revolusi Indonesia. Itu kan 4 SD itu. Lalu kemudian ketika SMA, cita-cita saya menjadi nggak jelas. Gitu. Kenapa? Karena saya bertemu dengan seorang guru yang mengatakan bukan itu semua. Nah, ini nggak jelas ini. Ya, menjadi nggak jelas kan. Lalu saya menolak apa yang dikatakannya, tetapi berjalan bersama waktu, akhirnya saya harus menerima apa yang sudah ada di dalam jalan kehidupan saya untuk berbicara sebagai seorang yang bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan nama dan waktu. Seperti sekarang ini. Iya. Apakah itu berarti dari kecil Anda punya kemampuan lebih dibandingkan dengan manusia biasa? Ya, kalau dibilang lebih mungkin tidak. Kalau manusia biasa, kita semua sama manusia biasa. Tapi pada usia 5 tahun itu pertama kali saya menyadari bahwa apa yang saya lihat tidak semua orang lain lihat. Kalau saya ingat-ingat ya mungkin lebih muda dari itu. Tapi umur 5 tahun itulah saya baru tahu bahwa apa yang saya lihat ternyata tidak semua orang lain lihat. Seperti orang indigo gitu? Ya, boleh dibilang demikian. Jadi ketika misalnya sudah sore, lalu ada orang yang bekerja membantu merawat saya di rumah, itu membawa saya pulang, memandikan saya ingin main lagi keluar, dibilang sudah tidak ada orang bermain di luar, dan saya bilang begitu banyak teman di luar. Nah gitu, lalu di mana? Lalu diantar ke sebuah jalan, di situ saya tunjukkan, lah ini ada banyak. Itu si mbak-mbak itu kemudian langsung gendong saya dan lari terbirit-birit ke rumah. Gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, terutama gelar doktor Anda, terus Anda belajar, saya dengar dari seorang guru di India. Nah, ini agak misterius juga. Tapi sebelum itu, mari kita simak profil Dr. Arkan. Pria bernama lengkap Immanuel Alexander ini lahir di Jakarta 20 September 1971. Namun kini putra dari pasangan Della Tarigan dan Sembuh Ginting mengganti namanya menjadi Arkan Bodana Zesa Prasna. Arkan kecil kala itu bercita-cita ingin menjadi pemimpin revolusi. Mulai menetap di Yogyakarta sejak tahun 1987, Arkan mulai mempelajari rahasia pikiran manusia melalui ajaran ilmu metafisika, dan ia bekerja sebagai konsultan nama dengan menggunakan website dan aplikasi Secret Codes Series Tool. Ilmu metafisika yang Arkan pelajari, ia terapkan dalam kehidupannya dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Dalam kesehariannya, Arkan begitu akrab disapa, tinggal di sebuah rumah di Yogyakarta bersama seorang istri, Madelina Safia, dan kedua anaknya, Aryo Velsi, Bayi Rafa, dan Zerilin Bianca. Di balik sosoknya yang terlihat serius, Arkan Bodana Zesa Prasna adalah sosok periang dalam keluarga kecilnya. Ia menjadi ayah yang menyenangkan bagi Rafa dan Bianca. Tidak hanya itu, di sela kesibukan aktivitasnya di luar rumah, Arkan tetap hangat berkumpul bersama dengan anak istrinya di rumah. Tak jauh dari tempat tinggal, Arkan selalu menyempatkan diri menemui ayah dan ibunya di kebun bunga milik mereka.
Kalau boleh tahu kapan persisnya Anda mulai tertarik pada dunia metafisika? Ketika saya pindah ke Jogja tahun 87, saya jalan-jalan dan pada suatu hari, kira-kira minggu ketiga setelah sekolah itu berjalan, saya main ke Candi Boko, satu candi di selatan Prambanan. Saya naik ke atas dan di sana dalam satu kesempatan ada 3 orang berjalan, yang satu berpakaian putih-putih, kemudian yang satu lagi berjubah oranye. Yang putih-putih ini tadi, mohon maaf, kepalanya yang agak gundul sedikit gitu. Lalu ada rambut kanan kiri ya, masih lebih baik daripada teman kita gitu. Lalu yang jubah oranye tadi gondrong gitu, bersorban. Jadi saya pikir ini penampakan yang menarik. Karena yang satu mungkin saya kira pendeta atau apa pedanda, tapi jubah oranye ini dalam bayangan saya adalah seorang biksu. Kenapa tidak botak ya? Dia gondrong, ya, berjenggot panjang gitu. Lalu ada satu orang lagi yang memegang payung dan dia selalu memayungi orang yang agak sedikit gundul tadi. Nah, hal ini menarik, lalu kemudian saya mendekatinya untuk memperoleh satu buah foto. Foto dong sekali aja. Yang pegang payung marah-marah, kamu jangan ganggu ini, turis datang, bla 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 bla. Lalu kemudian saya terus paksa juga, akhirnya yang jubah oranye pun marah dalam bahasa Inggris, pokoknya pergi sana, stay away gitu ya. Lalu saya terus paksa untuk dapat satu foto, lalu kemudian yang berbaju putih tadi berbalik. Dan dia berbicara dalam bahasa Indonesia. Dia bilang begini, kamu hanya untuk satu foto saja, kamu mengejar seperti ini. Bagaimana untuk hal yang lain yang lebih besar daripada sekedar satu foto? Lalu saya bilang, apa salahnya untuk satu foto? Akhirnya kami berfoto berempat, dan pada hari kemudian, itu kita tahu bahwa di foto itu ternyata hanya ada 2 orang. Hanya saya dan yang pegang payung. Jadi yang berpakaian putih-putih tadi, dengan yang orangnya itu tidak pernah ada di situ. Nah, pada pertemuan di Boko itu, orang yang berbaju putih itu tanpa bertanya, dia langsung menyebut nama lengkap saya. Menyebut tanggal lahir saya, dan dia menganalisa saya seperti apa kemarin-kemarin, dan besok akan menjadi seperti apa. Dan apa yang dikatakan ke depan itu saya tolak. Saya tidak mau. Saya ingin menjadi seorang ahli mesin, seperti bapak saya. Lalu dia memberikan beberapa lembar kertas dengan beberapa tulisan di dalamnya, yang merupakan dasar-dasar dari pengetahuan Manutiras ini. Nah, dari situ saya bawa pulang ke kos-kosan, dan di kos-kosan dari mulai kelas 1 SMA sampai di 3 SMA, saya selalu kos di kalangan mahasiswa, baik itu dari mulai D3, S1, S2, S3. Jadi saya selalu adalah orang termuda di kos-kosan SMA gitu. Nah, sampai di kos-kosan saya menggunakan lembaran-lembaran tadi sebagai pengetahuan dasar. Saya bertanya ke kamar-kamar sebelah, "Abang, nama siapa? Tanggal lahir?" Lalu saya mulai menggunakan itu dan mulai menganalisa. Orang-orang ini semua pada kaget gitu. Ini orang dukun dari mana tiba-tiba kena wangsit atau apa gitu kan. Nah, hal ini membuat saya tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk belajar lebih dalam. Seperti itu. Tunggu, orang yang ngasih Anda kertas yang baju putih itu kan sebenarnya yang tidak kelihatan di foto. Iya, Tapi kertasnya real. kertasnya real. Ah, ini Anda nakut-nakutin aja. Ya, itu bagian yang masuk di arena misterius ya. Yang Anda maksud guru ini siapa? Sri Ananda Murti. Sri Ananda Ya, Murti. Sri Ananda Murti. Ini guru real atau Guru real. fisiknya ada? Physically ada. Bisa dipegang? Bisa dipegang. Ada di mana ini? Sekarang sudah tidak di sini. Di alam Sudah baka. meninggal ya. Kalau Oh, dulunya. dulunya dominasi tinggal di Kolkata. Anda pernah ketemu? Pernah ketemu. Kalau nggak ketemu, bagaimana dia bisa memberikan lembaran itu tadi? Jadi ini, di foto ini Ananda Murti. Iya. Ini Ananda Murti. Oh, jadi ini guru Anda. Tapi Anda kan doktor ya? Iya. Doktornya dari mana? Doktornya dari University of Metaphysics di Los Angeles. Universitas mengenai metafisik. Iya. Ada itu ya? Ada. Di mana ini? Di Los Angeles. Di Amerika. Fisik universitasnya ada? Fisiknya ada. Tapi sekarang dia pindah ke Sedona ya. Tapi ada yang mencoba browsing nama Anda, Arkan Bodana. Arkan Bodana Sesaprajna. Pintar. Katanya nggak ada. Ya kalau dengan nama itu tentu tidak ada. Karena saya terdaftar dengan menggunakan nama legal. Nama apa? Immanuel Alexander. Oh, nah ketika Anda mengubah nama Anda, apakah masih berkaitan dengan masa depan Anda? Semakin jelas. Anda sengaja mengubah berdasarkan hitung-hitungan. Nama ini diberikan oleh guru di tahun 1988, tetapi memang tidak langsung saya gunakan. Karena apa yang saya pelajari, kemudian saya juga ingin mengenali diri saya sendiri. Dan dalam proses penelitian dan pengembangan pengetahuan ini, saya beberapa kali menggunakan nama yang berbeda untuk mengetahui efek dari kode-kode yang terbentuk. Baik,
ada Mbak Ayu dari Singapura ya. Ya, saya bekerja di Singapura. Kerja apa di sana? Mengajar musik. Tapi Anda orang Indonesia kan? Ya, orang Indonesia. Terus katanya Anda pernah dapat saran dari Pak Arkan juga? Ya, saya merubah nama dari beliau. Oh, nama Anda dulu siapa? Nama saya dulu Ayu Chandra Hamidah. Sekarang? Ayu Anantya. Noya. Oh, bukan. Oh, nggak ada Noyanya di belakang. Waduh, siapa yang kasih nama Ayu Noya itu Anantya. ya? Iya. Iya, Usahakan boleh. Boleh. Iya. Jadi apa yang terjadi sebelum dan sesudah Anda mengubah nama? Jadi sebelumnya saya diberitahu oleh seorang sahabat, dan sahabat saya itu juga yang ngecek nama saya. Jadi ditahu dari nama saya sebelumnya Ayu Chandra Hamidah itu ada beberapa parameter yang merah, yang kurang baik. Salah satunya di segi kesehatan. Jadi waktu itu memang saya utamakan untuk kesehatan. Sekarang sehat. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang datang jauh-jauh dari Singapura ya. Iya. Iya. Baik, menarik. Salah satu yang sekarang Anda dorong adalah perubahan nama Indonesia. iya, Ya. iya. Saya tidak tahu apa nama yang Anda usulkan, nanti Anda jelaskan. Tapi nama Indonesia menurut Anda nama yang kurang baik bagi bangsa dan negara kita. Iya. Sehingga harus diubah. Iya, Nah, nanti saya akan tanya apa akibat-akibat kalau kita tetap memakai nama Indonesia. iya. Baik, ikuti terus Kick Andy. Dari tadi Anda ingin sekali mengubah nama Indonesia. Lalu nama yang pantas, tepat, dan bagus untuk menggantikan nama Indonesia apa? Ya, Dr. Arkan, dengan ilmu metafisika yang Anda kombinasikan dengan ilmu modern, yaitu teknologi komputer, Anda bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, termasuk pada bangsa ini. Salah satu yang membuat Anda gundah, Anda galau, Anda merasa khawatir adalah nama Indonesia. Karena menurut ilmu Anda, nama Indonesia ini akan menyebabkan hal-hal yang buruk akan terjadi pada bangsa ini. Bisa dijelaskan apa alasan Anda dan hal-hal buruk apa yang bisa terjadi pada bangsa ini? Dalam struktur nama Indonesia, kita menemukan bahwa synchronicity value ada di 0,5 dengan coherence value 0,2. Jadi di synchronicity 0,5 itu dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, negara ini tidak bisa optimal. Dalam hal coherence, ketika kita bicara tentang kemampuan bernegara, juga tidak optimal, 0,2, sangat rendah. Kemudian ada Harani 8 di sana, di mana menunjukkan bahwa potensi untuk pecah yang sangat tinggi. Potensi untuk pecah? Ya, untuk retak dan bubar jalan. Dan dengan Harani 8, itu sangat tinggi sekali potensinya untuk berakhir dengan negatif. Dan kita tahu di 98, Orde Baru selesai, Presiden kita Soeharto juga harus turun dari posisinya. Nah, hal yang serupa kemudian juga terjadi dari tahun 2014 sampai 2023 dengan beban yang lebih berat, dengan intensitas yang sangat kuat untuk merealisasikan Harani 8 itu. Dulu di 94-98 mengantar Timor Leste lepas dari Republik ini. Kemudian nanti di 2014 sampai di 2023 dengan kondisi yang sangat parah, dengan puncak ada di 2020, itu bisa jadi bukan hanya 1-2 provinsi yang lepas, tetapi kita semua bubar jalan. 2020? Iya. Masalahnya kan 2020 masih menunggu waktu untuk membuktikan bahwa apakah prediksi Anda ini benar atau tidak. Tapi kalau kembali lagi ke ilmu yang Anda pelajari ini, kalau terjadi atau Anda mendorong terjadinya perubahan nama dan nama Indonesia harus diganti, itu kan ada banyak persoalan yang harus dihadapi. Artinya nama Indonesia ini kan sudah menjadi bagian dari tata pergaulan internasional dengan segala, ibaratnya administrasinya itu kan repot kalau ganti. Apakah Anda tetap mendorong agar nama Indonesia ini diganti? Ya, kita kalau bicara pada arena repot atau tidak repot, kita kembali kepada tujuannya. Jadi apa manfaatnya kita mempertahankan nama negara ini dengan alasan tidak mau repot, lalu pada akhirnya kita bubar.
Tentu memperbaiki nama adalah hal yang lebih baik untuk hasil yang lebih baik dengan sedikit usaha repot-repot tadi. Tapi kalau kita lihat di banyak negara juga banyak yang mengganti nama ya, seperti misalnya yang terkenal di Asia ya, dari mulai Siam berubah jadi Muang Thai, Muang Thai kemudian berubah menjadi Thailand. Misalnya begitu. Saya mencoba browsing ya, mencoba mencari-cari beberapa negara yang mengubah nama negaranya, ternyata banyak sekali ya. Burma, Myanmar, Ceylon jadi Sri Lanka, paling dekat Portugis Timor, kemudian Timor Timur, sekarang Timor Leste. Ya, Zimbabwe itu dulu Rhodesia, bahkan sebelum Rhodesia masih panjang lagi. Dan ini ada sekian banyak daftar beberapa negara yang mengubah nama negaranya ya. Dari tadi Anda ingin sekali mengubah nama Indonesia. Lalu nama yang pantas, tepat, dan bagus untuk menggantikan nama Indonesia apa? Melihat dari sejarah, saya mengusulkan untuk kita kembali pada satu kata, Nusantara. Nusantara. Ya. Oke, kalau Nusantara bisa diperlihatkan di sini hasilnya. Ini Nusantara. Hasilnya bagaimana? Ini Nusantara dengan synchronicity 1 dengan coherence 0,8. Momentum streamnya ada di 0,8 dengan sinergi produktifnya di 100% sangat optimal. Wow. Nusantara. Ya. Apakah itu tidak takut kemudian dampak luas wilayah terpengaruh karena kembali ke Nusantara? Ketika kita menggunakan nama Nusantara, bukan berarti kita kembali kepada masa Nusantara itu ada. Sebagai contoh misalnya, Filipina itu kan nama awalnya Maharlika. Ya, jadi sebelum dia Filipina dia punya nama Maharlika, dijajah oleh Spanyol dikasih ganti nama seperti itu. Nah, ketika taruhlah misalnya si Filipina ini menggunakan kata nama Nusantara, apakah kemudian dia menguasai area kita? Kan juga bukan. Ketika Central Amerika berganti nama jadi Honduras dan dia memilih menggunakan nama Nusantara, bukan berarti daerah ini juga menjadi bagian dia. Jadi kekhawatiran itu harusnya tidak ada ya? Tidak ada. Ini hanya merubah nama negara saja, bukan dengan kemudian semua mencaplok area-area lain. Sama persis. Ya, dengan ukuran yang persis sama, hanya namanya yang berubah. Baik. Gitu. Jadi apa yang sudah Anda lakukan untuk mendorong agar terjadi perubahan nama dari Indonesia menjadi Nusantara? Dalam setiap pertemuan dengan klien, saya tidak pernah lepas pada akhirnya akan sedikit menyinggung masalah nama negara. Sebagai contoh seperti itu. Jadi bisa dibilang semakin banyak orang yang bertemu, kemudian memanfaatkan pengetahuan ini, dan dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bisnis, mengalami perubahan-perubahan yang nyata, maka informasi perubahan nama negara menjadi suatu informasi yang sangat kuat bagi mereka gitu. Sehingga mereka masing-masing tentu kalau ditanya apakah Anda suka dengan nama Indonesia atau Nusantara gitu, kalau dia sudah tahu strukturnya dia akan pilih Nusantara. Tapi dengan upaya yang Anda lakukan ini Anda nggak takut dibilang orang gila? Ya, semua orang ketika melakukan pembaharuan di mana-mana disebut sebagai orang gila. Tidak ada yang tidak. Contoh lah misalnya si bersaudara ketika dia membuat pesawat. Ya, 30 km jaraknya dari uji coba pesawat itu, berkumpullah ahli-ahli fisika yang sedang bergosip ria yang mengatakan dua orang itu gila semua. Masa sih logam seberat itu mau dibawa terbang? Ya seperti itu. Segala hal yang baru pasti disebut sebagai orang gila. Jadi Anda nggak takut dibilang gila? Ya, saya bersyukur saya sebagai orang gila. Terima kasih Dr. Arkan Terima sudah kasih, bersedia tampil di acara Kick